Ibu Rati ingin menyampaikan hari ini Ibu Rati kita akan melakukan supervisi akademik, terutama tentang bagaimana cara Ibu Rati mengcoaching, menjadi coach. Ya. Kira-kira Ibu Rati hal apa yang ingin Ibu Rati dapatkan, kompetensi apa yang ingin Ibu Rati dapatkan atau Ibu Rati tingkatkan dalam sesi coaching nanti. Terima kasih Pak Fajar, karena secara umum saya ini masih menyadari bahwa kurang sekali keterampilan saya dalam hal coaching ini, terutama yang ingin saya tingkatkan adalah menyusun atau mengajukan kalimat pertanyaan yang berbobot. Itu yang ingin saya tingkatkan, Pak. Oke, berarti secara garis besar Ibu Rati akan berlatih menjadi coach, terutama dalam kompetensi untuk membuat atau menyampaikan pernyataan yang berbobot. Apakah ada lagi? Mungkin ini lagi pemberdayaan, Pak. Jadi setelah menanyakan melalui pertanyaan berbobot itu biasanya ketika saya menggali itu kemudian tidak nyambung, itu biasanya akhirnya saya menyampaikan gagasan saya gitu. Jadi itu seperti jadi yang diharapkan dari coaching ini kan gagasannya bukan dari saya gitu, tapi dari coachingnya. Itu yang mau saya ubah, jadi lebih ditingkatkan lagi supaya dalam pemberdayaan itu benar-benar menggali kemampuan dari si coaching. Berarti kompetensi yang kedua yaitu bukan mengarahkan, tapi bagaimana cara supaya coach dapat menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach, seperti itu. Kira-kira nanti dalam bentuk skala, barusan Ibu Rati sudah 2 ya yang akan ditingkatkan kompetensinya. Dari segi skala, sekarang Ibu Rati ada di skala berapa sekarang dan ingin ditingkatkan ke skala berapa? Kalau menurut saya yang mengajukan pertanyaan berbobot itu mungkin masih skala 6 gitu ya. Dan kalau yang menggali itu masih 4-5 begitu, Pak. Jadi karena saya lebih ke pendapat saya gitu daripada menggali mereka. Baik Ibu Rati, sekarang Ibu Rati ada di skala 6 dan 4 untuk menggalinya. Yang ingin dicapai untuk waktu dekat ini? Kalau yang pertanyaan berbobot itu saya ingin 8 lah. Ingin 8. Ya, dari 6 ke 8. Kalau menggali dari 4 ke 7 saja sudah cukup mungkin. Baik. Dari segala barusan yang Ibu sampaikan Ibu Rati, nah sekarang kira-kira apakah saya sudah nyampe 8, apakah belum, itu indikatornya kira-kira? Nah itu saya yang agak tadi yang ingin saya sampaikan kondisinya aja dulu nih, Pak. Kondisi saya, kenapa saya ini kok menganggap saya itu masih di tingkat 6 gitu nih, ketika menggali atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Beberapa kali 2-3 kali mungkin karena saya masih melakukan coaching ini hanya sekitar 2-3 kali itu pertanyaan saya tidak dipahami oleh si coachingnya gitu. Jadi apakah saya yang membuat kalimatnya membingungkan ataukah memang coachingnya belum paham dengan bahasa saya gitu. Itu jadi apa yang ingin saya gali belum muncul. Jadi kalimat yang saya buat itu ternyata tidak menggali apa yang ingin saya gali dari coaching. Itu mungkin kriteria saya kenapa saya melabelnya atau menurut skala saya itu masih 6 gitu untuk membuat kalimat pertanyaan berbobot, karena kalimat yang saya buat belum berhasil menggali sesuai dengan harapan saya. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan barusan tentang skala dari 4 menjadi 7 dan dari 6 menjadi 8,
kalau saya lihat indikatornya itu bisa tercapai apabila si coach dapat secara penuh memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Rati. Baiklah Ibu Rati, itulah yang akan Ibu Rati harapkan dalam sesi supervisi kali ini, ya Bu. Semoga bisa terwujud ya Bu ya. Selanjutnya kapan ya observasinya Ibu? Bentar lagi. Nah, mungkin langsung bisa Pak, karena bisa. tadi sudah saya hubungi si coachnya, jadi nanti bisa langsung kita lakukan observasi. Baiklah, sekarang mari kita bergabung dengan coachnya untuk melaksanakan proses observasi coaching yang Ibu Ratih lakukan. Terima kasih Pak. Baik. Berapa menit Pak? 5 menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Fajar. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Fajar. Kebetulan ini Bu, kita bertemu sekarang. Jadi saya mau bertanya dulu sama Bu Rati. Saya ada sedikit permasalahan. Kalau diizinkan, apa boleh saya mengganggu waktu? Dengan senang hati Pak, ada yang bisa saya bantu? Berarti Ibu sekarang punya waktu. Ini masih ada waktu, monggo silakan. Begini Bu Rati, selama ini saya kan belajar untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya mencoba untuk menerapkan, jadi apa yang sudah saya dapat dari pembelajaran diferensiasi saya sudah sedikit terapkan. Cuman ketika saya menerapkan di kelas itu ternyata nggak maksimal sih. Jadi anak-anak seperti sama dengan pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan. Mungkin dari Bu Rati yang sebagai kepala sekolah atau sudah lebih pengalaman dari saya yakin Bu Rati lebih pengalaman dari guru-guru yang lain. Saya minta solusi ini dari Bu Rati atau pemecahan masalah dari pembelajaran yang ingin saya lakukan. Terima kasih Pak Fajar sudah menaruh kepercayaan kepada saya. Sebetulnya kita berdua sedang belajar nih Pak, karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah hal yang baru. Meskipun mungkin kita pernah menerapkannya, tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh program kurikulum. Masih ada banyak hal yang perlu disesuaikan lagi. Senang sekali saya pada hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Fajar terkait dalam tujuan kita bersama bahwa kita ini akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu yang ingin dicapai oleh Pak Fajar, kalau boleh saya simpulkan, adalah ingin memaksimalkan hasil pembelajaran. Nah, untuk memaksimalkan itu yang ingin saya tahu terlebih dahulu itu selama ini pembelajaran berdiferensiasi yang sudah Pak Fajar terapkan di kelas itu seperti apa? Mungkin bisa ditambahkan ya? Sedikit penjelasan saya Bu. Jadi saya sudah kemarin menerapkan asesmen diagnostik itu. Kebetulan kebutuhan belajar anak-anak itu yang ada itu secara visual, kemudian audio visual itu, kemudian kinestetik itu yang hasil dari asesmen. Nah, setelah itu yang saya lakukan di perjalanan pembelajaran, saya mencoba anak-anak yang memang memiliki basic visual itu ketika saya menyampaikan pembelajaran, anak-anak yang visual sudah cukup untuk melihat di buku. Ya. Cuman kendalanya kemarin itu ketika anak-anak itu tentang audio itu dan kinestetik. Saya kan coba untuk memaksimalkan apa yang saya ketahui. Jadi saya kan tandanya di sekolah ini ada viewer atau layar, mungkin lebih bisa memaksimalkan pembelajaran. Nah, cuman kemarin saya bermain peran untuk anak-anak
lepas kontrol rame. Oh, begitu dia kondisinya. Jadi untuk yang audiovisual itu menurut Pak Fajar kemarin itu belum terpenuhi Pak, karena medianya belum tersedia. Kemudian untuk yang kinestetik kira-kira sudah terpenuhi atau belum? Kalau kinestetik ya, karena Bermain proses peran. selain bermain peran, kita juga mengajak kata dengan arti pembelajaran itu dengan bermain Permainan game, seperti puzzle gitu nih Pak. Ya. Berarti untuk yang kinestetik terpenuhi. Tadi Pak Fajar menyampaikan bahwa hasilnya ini ternyata belum maksimal. Yang dimaksud belum maksimal mungkin saya bisa mengetahui nanti. Khawatir saya pemahaman saya kurang maksimal dengan pemahaman Pak Fajar kurang maksimal tidak sama. Mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud kurang maksimal itu sampai sejauh mana? Iya, jadi ketika saya mencoba untuk bermain peran bagi yang audio itu tidak tersampaikan secara penuh kepada mereka yang kebetulan memang audio. Kemudian akhirnya kami Suasana sendiri, kelas rame, tidak sesuai dengan Jadi konsep tidak yang kondusif ya. tidak sesuai dengan apa yang saya Dari pengalaman Pak Fajar tadi, sebetulnya upayanya sudah cukup bagus untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja kalau boleh, apa boleh nih Pak saya sedikit memberikan tanggapan Bu? saya butuhkan. Ye, terima kasih Ye, karena sudah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tanggapan. Kalau boleh tadi saya menyampaikan bahwa tidak kondusifnya anak-anak karena tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi yang harusnya itu audiovisual ternyata dibuat bermain sehingga akhirnya mendapatkan hasil yang kurang memuaskan. Proses pembelajaran menjadi tidak kondusif. Jadi karena proses pembelajaran tidak kondusif tentunya hasil yang diharapkan juga tidak. Sebetulnya kita sudah menemukan gitu Pak, di mana sih letak permasalahannya. Nah, berarti untuk kedepannya dari apa yang kita perbincangkan pada saat ini, mungkin Pak Fajar bisa menemukan ide-ide atau gagasan. Oh berarti nanti yang audiovisual itu harus saya seperti ini. Monggo Pak Fajar. Yang saya inginkan itu dalam audio itu anak-anak kan memang punya kebutuhan masing-masing. Cuman kalau kita bisa menampilkan sesuatu yang menarik bagi anak itu lebih bermakna mungkin bagi anak, lebih apa ya istilahnya, lebih mengena seperti menampilkan video. Jadi mereka yang visual, yang audio meskipun kinestetik itu juga bisa terjaring kemampuannya dengan melihat, kemudian mendengarkan di situ ada video. Jadi untuk langkah konkretnya mungkin karena tadi Pak Fajar menyampaikan sarannya belum tersedia. Itu memang di sekolah tidak ada gitu. Kalau seandainya ingin menyampaikan dengan cara seperti itu mungkin ada upaya, mungkin apa dukungan apa yang dibutuhkan gitu. Ya, dukungan saya pertama kemarin saya sudah minta dukungan sejawat kolaborasi, kemudian kita solusi juga oleh teman-teman. Akhirnya kita sama-sama untuk mencoba menjembatani bagaimana bisa menyampaikan kepada sekolah untuk memenuhi kebutuhan ini. Berarti itu nanti kira-kira dalam waktu jangka panjang mungkin ya Pak, karena masih mau menyampaikan gagasan ini, entah dipenuhinya kapan. Kalau mungkin yang diancang-ancang Pak Fajar itu kira-kira kapan ini Pak, supaya anak-anak ini bisa kebutuhan audio visualnya ini mungkin deh kalau boleh saya memberi saran mungkin bisa pinjam ke sekolah yang terdekat atau bagaimana. Untuk sementara kan kita tidak tiap hari deh, mungkin sekali waktu itu kita bisa meminjam alat itu supaya terpenuhi kebutuhan audio visual. Itu untuk tahap pertama yang kita diskusikan kemarin itu, jadi anak-anak tetap berfokus pada laptop yang saya miliki. Oh, gitu ya. Secara bersama-sama, cuman
Pakai laptop Iya, ya. pakai laptop. Jadi gimana caranya nanti laptop itu bisa dilihat sama hanya sebatas itu kemarin kita ya. Begitu nggih. Jadi mungkin lebih pengkondisian kalau begitu nih Pak. Jadi karena alatnya sudah ada, meskipun hanya laptop, mungkin nanti bagaimana mengkondisikan karena dalam satu kelas itu nanti ada yang berbeda, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Jadi supaya yang audio visual ini tidak terlalu banyak di situ, bagaimana nanti mengkondisikan. Mungkin Pak Fajar sudah bisa menggambarkan itu. Iya, itu masih yang belum terlaksana. Loh, yang akan dilaksanakan. Jadi kalau boleh saya minta lagi rencana ke depan. Jadi rencana ke depan itu kapan kira-kira hal ini bisa dilaksanakan. Tadi dukungan sudah nggih. Waktu yang paling tepat kira-kira kapan? Mungkin dalam pembelajaran apa Pak Fajar akan menyampaikan ini dan itu kapan yang akan dilaksanakan? Insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan ini di minggu depan. Minggu depan ini kita. Minggu depan karena Kebetulan pembelajarannya tentang apa Pak? tentang pendidikan agama. Oh, nggih, maksudnya tentang materi apa? Mungkin yang membutuhkan audio visual. Iya, berkaitan dengan surat Al-Hujurat itu kebetulan tentang pendidikan. Jadi di situ mungkin ada contoh-contoh yang bisa dilihat oleh anak-anak. Terima kasih Pak Fajar dari percakapan kita sebetulnya pada hari ini. Apakah Pak Fajar sudah mendapatkan sesuatu Pak? Ya, saya alhamdulillah dengan adanya proses coaching yang dilakukan berarti tidak terasa ini saya menyampaikan gagasannya dengan Sendiri ya. Muncul sendiri gitu ya. Terima kasih banyak. Apa sekiranya untuk pertemuan kita sudah cukup Pak? Iya Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rati. Terima kasih juga. Sudah bisa meluangkan waktu dan mengarahkan saya Terima kasih juga. dari masalah yang saya hadapi. Jadi saya tunggu berikutnya kabarnya bagaimana setelah Pak Fajar menerapkan ini, artinya meskipun hanya sarananya masih terbatas tapi kalau sudah dikondisikan dengan baik mungkin hasilnya juga lebih baik. Kita tunggu ya Pak ya supaya kedepannya bisa kita terima kasih sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Rati, Pak. ini kita sudah sampai di sesi pasca observasi. Setelah saya menilai Ibu Rati dari awal melakukan coaching, saya telah membuat catatan-catatan tentang proses yang dilakukan oleh Ibu Rati ketika coaching menjadi coach. Ya. Baik, Ibu. Untuk konfirmasi dulu Bu, barusan di pra observasi Ibu kan ingin mencapai kompetensi yaitu membuat pertanyaan yang berbobot. Yang awalnya ada di skala 6 menjadi 8, kemudian kompetensi tentang menggali ya, informasi atau kompetensi yang dimiliki oleh Koji dari yang awalnya berada di skala 4 menjadi skala 7. Oke. Begini Bu, proses coaching telah terlaksana dan saya barusan memberikan penilaian tentang proses barusan. Kemudian Ibu Rati juga menyampaikan tentang indikator. Indikatornya apakah sudah sesuai apa belum apabila si coach dapat memahami secara penuh apa yang disampaikan oleh Ibu Rati. Nah, kemudian bagaimana penilaiannya Ibu Rati terhadap barusan, terhadap performa Ibu Rati sendiri ketika mengcoach barusan? Bagaimana itu? Ini tadi kalau menurut saya nih Pak, menurut saya tadi itu dan kelemahan saya itu ketika membuat kalimat bobot itu sulit dimengerti oleh si coaching. Nah, menurut saya tadi itu sudah lebih baik dari yang sebelumnya, tetapi belum sempurna, artinya
Kalau tadi saya menetapkan target dari 6 ke 8, mungkin kalau menurut saya itu baru sampai 7 nih, Pak. Itu menurut saya nih, karena ada juga satu pertanyaan yang saya sampaikan tapi tidak bisa langsung diterima oleh si coach, sehingga saya harus memperjelasnya kembali dengan menggunakan kalimat pertanyaan yang berbeda gitu, supaya apa yang saya maksudkan muncul gitu. Jadi sudah tercapai tapi tidak dengan sekali bertanya langsung dijawab gitu, ngaten Pak. Gitu. Jadi itu yang membuat, apakah Itu menurut saya gitu. apakah itu yang membuat Ibu Ratih menilai demikian? Ya, betul ini tadi. Oke, sudah berarti selanjutnya. Jadi menurut Ibu Ratih, apa tentang kompetensi barusan itu sudah terlaksana? Mungkin untuk secara skala masih di 7, tidak sesuai dengan Itu menurut kompetensi saya. yang di awal ingin dicapai, yaitu 8. Begitu ya Bu. Untuk selanjutnya, Ibu Ratih, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Itu yang saya tunggu Pak. Gitu ya. Itu yang saya tunggu. Dari hasil pengamatan saya dari 2 kompetensi ini, yang pertama dimulai yang pertama dulu Ibu, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Siap. Begini Bu, untuk membuat pertanyaan berbobot itu kita kan tidak boleh memberikan sekat lah, atau seperti halnya pilihan ganda untuk si koci. Nah, dan yang saya amati barusan sudah luar biasa, Ibu Ratih sudah membuat pertanyaan sehingga si koci dapat leluasa ya untuk menggali kompetensi yang dia miliki. Bahkan kalau menurut saya ini Bu ya, kalau menurut Ibu Ratih masih 7, tapi kalau menurut saya ini sebenarnya pertanyaan berbobot kompetensi yang ingin Ibu Ratih capai itu sudah di angka 8, bahkan 8,5 ini. Terima kasih. Melebihi kan? Itu menurut saya kurang percaya diri mungkin gitu. Oh gitu. Mungkin perlu pembiasaan Ya lagi. betul. Nah, untuk menggali nih kompetensi kedua ini, untuk menggali supaya si coach itu dapat terbuka, supaya lebih leluasa lagi menemukan solusinya. Dari 4 menjadi 7 ini saya rasa memang sudah tercapai, sudah 7. Lebih tepatnya hampir 7. Ya, jadi mungkin keterlibatan saya sudah berkurang ya Pak. Iya, sudah berkurang, betul Bu. Nah, begini Bu ya. Dari penilaian saya kan ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Yang positif sudah saya sampaikan barusan, Terima kasih banyak. yaitu kompetensi yang pertama sudah mencapai 8, bahkan 8 poin gitu. Terus yang kedua untuk menggali ini saya rasa itu sudah bisa dikatakan 7. Nah, mohon maaf di sini Bu, kenapa saya sampaikan boleh dikatakan 7, bukan pas 7. Terima kasih Pak. Begini Bu, sebaiknya Ibu mengurangilah kalimat pertanyaan yang berulang-ulang, karena pertanyaan yang berulang-ulang itu bisa membuat si coach itu kebingungan. Terima kasih Pak. Tapi sebenarnya barusan itu sudah Ibu Ratih berusaha ya, bagaimana si coach itu dapat memahami dengan cara membuat kalimat pertanyaan yang serupa dengan kalimat yang berbeda. Itu Bu yang saya tangkap barusan. Terima kasih banyak Pak. Jadi ini bisa menjadi catatan juga buat saya bahwa mungkin harus lebih tenang lagi saya, karena mengulang-ulang itu karena ketidaktenangan. Terima kasih. Jadi Bu, bagaimana pendapat Ibu Ratih tentang hasil observasi saya ini? Saya sangat senang, saya sangat lega juga, karena supervisi yang kali ini tuh berbeda dengan supervisi yang pernah saya terima sebelumnya gitu. Kalau supervisi sebelumnya tidak ada proses dialog Pak. Jadi begitu selesai supervisi langsung
ini hasilnya ini kata tanya gitu. Jadi penjelasan lebih jauh kenapa saya dinilai seperti ini tuh tidak ada. Jadi proses dialog itu tidak ada. Jadi dengan supervisi kali ini saya sangat senang sekali dan lega sekali. Jadi semoga apa yang menjadi catatan tadi bisa saya perbaiki di masa mendatang. Begitu Pak. Jadi menurut Ibu Rati dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang sudah terbayang oleh Ibu Rati akan ditingkatkan lebih lagi? Ya, tadi karena tadi sudah sampai pada level 8 gitu untuk yang menggali membuat kalimat pertanyaan berbobot. Nah tentunya kan kalau ingin mencapai kesempurnaan akan sulit. Mungkin ke depan saya ingin lebih bisa memahami lagi apa yang disampaikan oleh Puji, sehingga saya juga bisa menggalinya menggunakan pertanyaan berbobot yang lebih sederhana lagi. Betul. Itu mungkin Pak. Kira-kira kapan bisa dilakukan? Nah ini saya sudah memprogramkan ini setelah pelaksanaan BTS nanti Pak. Jadi memang di sekolah saya sudah ingin saling sharing dengan teman-teman guru di sekolah. Sudah saya buat jadwalnya di waktu setelah BTS. Berarti kira-kira itu bulan ini? Bulan ini minggu BTS itu tanggal 18. Jadi mungkin September akhir. Oh, September akhir. Oke, berarti setelah terlaksananya PTS. Oke, baik Bu. Perlu diketahui oleh Ibu Rati bahwasanya sesi supervisi ini sebenarnya saya catat, perlu diketahui bahwasanya ini akan ada di dalam form SA Bu. Ya, supervisi akademik. Sebagai penutup ini Bu, sebagai penutup Ibu Rati bisakah menyampaikan apa yang sudah didapat dalam sesi supervisi kali ini? Mungkin tadi juga sudah sempat saya sampaikan, yang saya dapat adalah masukan tadi, benar-benar supervisi kali ini saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru. Artinya saya mendapatkan feedback umpan balik dari apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau tadi disampaikan yang saya harap sekian, sudah sampai sekian, tetapi masih ada beberapa hal yang masih harus saya perbaiki. Jadi supervisi ini benar-benar sangat bermanfaat untuk saya. Gitu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya karena telah mempercayakan saya untuk memsupervisi kompetensi Ibu dalam mengcoaching. Saya harap juga sesi ini kita bisa lanjutkan, Ibu tidak stuck di sini. Mungkin ketika Ibu sudah melakukan coaching ketika mid semester, Ibu Rati boleh, saya menawarkan boleh kok Ibu Rati itu menyampaikan perkembangannya seperti itu. Jadi tentunya masih ingin disupervisi lagi Pak. Kita melihat perkembangannya. Iya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Nggih, monggo matur nuwun. Mari, berapa menit Pak?